Saat ini, orang-orang menjadi kecanduan media sosial dan banyak waktu terbuang dalam penggunaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memusatkan fokus kita dan dapat menyelesaikan masalah ini? Pertanyaannya adalah, Anda tahu bahwa itu adalah keburukan dan Anda sudah cukup dewasa dan mungkin tahu bahasa Punjabi? Ada sebuah pepatah dalam bahasa Punjabi yang mengatakan bahwa kamu dapat membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bagaimana kamu bisa membangunkan seseorang yang sudah terbangun? Sangat sulit untuk membangunkan seseorang yang sudah terjaga dan berpura-pura bingung. Ada lelucon lain yang relevan dengan ini, mungkin berkaitan dengan sebuah asrama di Kadian. Beberapa siswa laki-laki yang tinggal di asrama sekolah tidur melewati salat subuh. Pengawas mengeluh dan penanggung jawab berkata bahwa dia akan datang keesokan paginya dan menangani masalah tersebut. Dia berkata bahwa mereka sebenarnya tidak tidur tetapi hanya berpura-pura melakukannya. Penanggung jawab datang ke salat subuh keesokan paginya dan berkata, kamu mengklaim bahwa mereka sedang tidur, namun mereka sebenarnya terjaga. Karena jika mereka benar-benar tidur, jempol kaki mereka di kaki kanan akan bergerak. Jadi dia hanya mengarang-arang. Setelah mendengar ini, semua orang yang berpura-pura tidur mulai menggerakkan jempol kaki kanan mereka. Dengan demikian, dia membangunkan mereka dan menghadapi mereka, mengatakan bahwa mereka sudah terjaga sejak awal dan mulai menggerakkan jempol kaki mereka setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Namun ini hanya sebuah lelucon. Kenyataannya adalah kita sadar bahwa media sosial dapat menyebabkan kecanduan, bahwa itu berdampak negatif pada hubungan keluarga dan sosial kita, dan bahwa itu berdampak pada bisnis kita. Banyak orang alih-alih mencari metode tentang bagaimana meningkatkan bisnis mereka, menghabiskan waktu mereka mengkonsumsi konten sia-sia di media sosial. Jadi, Anda sadar bahwa itu menyebabkan keburukan. Ketika Anda sadar dan Anda masih mengonsumsinya, lalu apalagi yang bisa disebut selain kebodohan? Anda sudah terjaga. Itu adalah masalah yang berbeda jika Anda tidak menyadari keburukannya. Anda sadar akan keburukan yang ditimbulkannya, dan namun Anda masih mengkonsumsi kontennya. Apa yang bisa saya katakan tentang itu? Anda harus memiliki tekad untuk tidak menjadi mangsa praktik-praktik tidak bermoral ini. Allah Ta'ala telah memerintahkan, anil lagwi mu'ridun, yakni yang menjauhi hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu, Anda harus menahan diri darinya dan menjaga diri dari segala sesuatu yang sia-sia. Ini semua adalah hal sia-sia dan Anda tidak boleh membuang-buang waktu untuk itu. Anda memang menjadi kecanduan begitu Anda membuka iPad atau ponsel dan mulai menonton konten. Anda beralih dari satu ke yang berikutnya, ke komentar berikutnya, dan seterusnya. Anda menemukan topik yang menarik dan menonton sesuatu tentangnya, tetapi kemudian Anda melihat sesuatu yang lain di bawahnya yang sama sekali tidak berguna. Namun Anda terus menonton. Ada kata-kata kotor tanpa batas di platform ini. Saya telah mengamati bahwa bahkan saat menonton program dari MTA atau jemaat, jika Anda menggulir sedikit lebih rendah ke bawah, ada film dan video vulgar di bawahnya. Dengan demikian, seseorang tidak mendapat manfaat dari konten jemaat dan mulai menonton konten vulgar. Akibatnya, pikiran menjadi tercemar. Keburukan-keburukan ini melahirkan lebih banyak keburukan, dan jadi satu-satunya cara untuk menjaga diri darinya adalah dengan membaca istighfar dan mengembangkan tekad untuk menolak praktik-praktik semacam itu. Anda menonton program yang Anda maksudkan dan tidak lebih. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kecanduan. Inilah mengapa saya telah mengatakan bahwa orang-orang menyadari bahwa hal ini berdampak pada anak-anak dan telah menempatkan larangan untuk mencegah anak-anak menonton konten ini sampai usia 15 tahun. Setelah itu akan diputuskan apa yang harus dilakukan. Jadi, bahkan orang-orang duniawi pun mulai menyadari hal ini. Selanjutnya, pencipta AI juga mengatakan bahwa orang-orang berpikir AI akan melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi masyarakat, tetapi di masa depan dunia akan menghadapi kerugian dan kehancuran yang parah karenanya.
Ini akan mengakhiri semua bisnis di seluruh dunia. Dengan demikian, untuk menghadapi ini, seorang mukmin harus memiliki kemauan yang kuat. Kedua, berdoalah agar Allah Ta'ala melindungi Anda dari hal-hal yang sia-sia semacam itu. Jika Anda menunjukkan teladan Anda, maka anak-anak Anda akan mengikuti teladan Anda. Jika orang tua menggulir iPhone, ponsel, dan iPad, mereka menonton film dan video favorit mereka, maka anak-anak juga akan menginginkan hal yang sama. Ada beberapa keluarga di mana seorang ayah menonton di perangkatnya, seorang ibu di perangkatnya, dan anak-anak di perangkat mereka sendiri. Meskipun mereka duduk bersama di meja makan, namun mereka tidak berbicara satu sama lain. Dengan cara ini, hubungan keluarga seseorang rusak. Setiap orang menjadi mandiri. Akhirnya, ketika anak-anak mencapai usia tertentu, mereka menjadi mandiri dan mereka meninggalkan orang tua. Dan orang tua tidak pernah mendapat kesempatan untuk membimbing anak-anak. Kapan mereka akan mengatakan kepada mereka untuk melaksanakan salat mereka? Selain itu, saya pernah menyebutkan ini dalam pertemuan-pertemuan ini bahwa bertentangan dengan tata krama yang baik bahwa dua orang yang sedang duduk berdiskusi dan orang ketiga juga ada di sana tetapi sedang menggunakan iPhone mereka. Oleh karena itu, jelaskan juga akhlak ini kepada mereka. Sebagaimana ada perintah bahwa dalam suatu pertemuan, seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu yang mana orang lain tidak dapat memahaminya. Seharusnya ada hal-hal yang dibahas yang menjadi kepentingan bersama. Ini juga berlaku di sini. Jika seseorang duduk dengan ponsel mereka, bagaimana akan ada kepentingan bersama? Kapan orang tua akan menemukan waktu untuk membimbing anak-anak mereka? Oleh karena itu, orang tua harus memahami bahwa mereka tidak akan menggunakannya demi kepentingan tarbiyat anak-anak mereka, dan mereka harus mengatakan kepada anak bahwa mereka harus mendengar bimbingan mereka, sehingga itu memperkuat hubungan timbal balik mereka.